beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Hamas berjanji akan membebaskan 20 sandera Israel pada Senin pagi, sebagai bagian dari kesepakatan besar menjelang KTT perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mesir. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina. Meski langkah ini memberi harapan baru bagi perdamaian di Timur Tengah, tantangan besar tetap ada. Pelucutan senjata Hamas yang dianggap tidak mungkin oleh kelompok tersebut mengancam kelangsungan tahap selanjutnya dari rencana Trump. Setelah melalui negosiasi yang penuh drama, akhirnya ada kabar signifikan yang membawa harapan baru bagi Timur Tengah. Hamas berjanji akan membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza pada Senin pagi besok. Langkah ini dilakukan tepat sebelum Presiden AS Donald Trump memimpin KTT internasional yang sangat penting di resor Laut Merah, Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan ini akan dihadiri lebih dari 20 negara, termasuk Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa, dengan tujuan mengakhiri perang dan mengawali era baru keamanan regional. Inti dari kesepakatan fase pertama ini, 20 sandera Israel yang diyakini masih hidup akan ditukar dengan 2.000 tahanan Palestina. Namun, tantangan terbesar terletak pada fase selanjutnya, yaitu pelucutan senjata Hamas. Mari kita bedah detail rencana perdamaian Trump dan mengapa pelucutan senjata Hamas disebut tidak mungkin. Jadwal kunci, Senin pagi dan KTT damai. Janji pembebasan sandera pada Senin pagi menjadi momentum starter bagi KTT yang akan berlangsung pada Senin sore di Mesir. Janji Hamas, pejabat tinggi Hamas, Osama Hamdan, mengonfirmasi kepada AFP bahwa pertukaran tahanan akan dimulai Senin pagi sesuai perjanjian yang ditandatangani. Angka pertukaran, Hamas akan membebaskan 20 sandera yang diyakini masih hidup. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina, termasuk beberapa yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak perang meletus. Pemimpin KTT, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin pertemuan ini di Sharm el-Sheikh. Tujuan, mengakhiri perang, mencapai perdamaian, dan stabilitas regional. Peserta kunci, Sekjen PBB Antonio Guterres, PM Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Italia Giorgia Meloni, dan PM Spanyol Pedro Sanchez. Hamas menyatakan tidak akan berpartisipasi langsung dalam KTT, memilih untuk bertindak melalui mediator Mesir dan Qatar. Rencana Trump tugas berat pasca perang. Terobosan ini hanyalah tahap pertama. Para mediator menghadapi tugas yang jauh lebih rumit, yaitu mengamankan solusi politik jangka panjang. Penarikan bertahap, Israel akan melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari kota-kota di Gaza. Pasukan multinasional, pasukan Israel akan digantikan oleh pasukan multinasional dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, UEA. Koordinasi AS, pasukan multinasional ini akan dikoordinasikan oleh Pusat Komando Pimpinan AS di Israel. Syarat utama, tahap kedua dari rencana Trump mensyaratkan Hamas menyerahkan senjata dan mundur dari pemerintahan di Gaza. Penolakan Hamas, pejabat Hamas menyebut pelucutan senjata adalah tidak mungkin dilakukan dan bahwa tahap kedua rencana Trump mengandung banyak kerumitan dan kesulitan. Kepulangan sandera pada Senin pagi menjadi momen puncak negosiasi, yang juga didahului oleh kunjungan tim penting AS, termasuk Laksamana Brad Cooper, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, ke Gaza dan pertemuan haru dengan keluarga sandera di Tel Aviv. Namun, di tengah kebahagiaan para keluarga sandera, realitas di Gaza tetap kelam. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Menurut Anda, apakah KTT Mesir yang dipimpin Trump akan mampu memaksakan solusi politik jangka panjang, terutama ketika Hamas secara tegas menolak syarat pelucutan senjata? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Kembali memanas, kini merambah sektor maritim. Sebagai balasan atas tarif kapal buatan Cina yang diberlakukan Amerika Serikat sejak April 2025, Cina akan mengenakan biaya pelabuhan sebesar 400 yuan per ton bersih untuk kapal-kapal Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2025. Langkah ini menyoroti dua sektor strategis,
dominasi global Cina dalam industri pembuatan kapal dan kontrolnya atas ekspor logam tanah jarang yang vital bagi teknologi Amerika Serikat. Ketegangan dipastikan meningkat, menandakan perang dagang kini memasuki fase baru yang lebih luas dan berdampak sistemik. Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat kembali memanas, dan kali ini, medan pertempuran beralih ke jalur laut. Pemerintah Cina mengumumkan akan mulai mengenakan biaya kepada kapal-kapal as yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina, mulai Selasa, 14 Oktober 2025. Langkah ini adalah balasan langsung atas biaya yang lebih dulu dikenakan as terhadap kapal-kapal Cina. Kementerian Perhubungan Cina mengklaim tarif as tersebut sangat melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional. Keputusan ini menyoroti dua sektor vital yang menjadi jantung konflik, industri pembuatan kapal yang didominasi Cina, dan logam tanah jarang, rare earth minerals, yang sangat dikontrol Cina. Mari kita bedah tarif baru ini dan implikasinya. Balasan Cina, tarif pada kapal AS Cina mengambil tindakan simetris, mengenakan biaya masuk pelabuhan sebagai respons atas tindakan AS pada April 2025. Biaya Cina, kapal-kapal AS akan dikenakan biaya sebesar 400 yuan, sekitar Rp934.000 per ton bersih. Target, biaya ini berlaku untuk kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan AS, organisasi, individu, atau entitas di mana pemegang saham AS memegang setidaknya 25% saham kepemilikan. Kapal berbendera Amerika atau yang dibangun di AS juga akan dikenakan biaya. Tindakan AS, pada April 2025, AS menetapkan biaya untuk kapal yang dibangun di Cina. Hal ini didasarkan pada tinjauan perwakilan dagang yang menyimpulkan praktik Cina tidak rasional dan menghambat perdagangan AS. Klaim Cina, Cina berpendapat biaya AS tersebut melanggar prinsip perdagangan dan perjanjian pengiriman maritim Cina AS, menyebabkan kerugian serius pada perdagangan maritim. Pertarungan dominasi industri kapal. Tarif ini menunjukkan bahwa industri pembuatan kapal telah menjadi front baru dalam perang dagang. Dominasi Cina, Cina menguasai industri pembuatan kapal secara global dengan porsi sebesar 53,3%. Kontras AS, sebaliknya, AS hanya menguasai 0,1% dari industri pembuatan kapal dunia. Langkah AS mengenakan biaya pada kapal buatan Cina bertujuan melindungi industri domestiknya yang sangat kecil, sementara balasan Cina menargetkan kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh entitas AS yang bergantung pada pelabuhan Cina. Ancaman ganda, logam tanah jarang. Eskalasi di sektor maritim ini terjadi setelah Cina kembali meningkatkan ketegangan di sektor teknologi tinggi. Pembatasan ekspor. Awal pekan ini, Cina telah meningkatkan pembatasan ekspor logam tanah jarang, rare earth minerals, dan teknologi terkaitnya. Kepentingan vital, logam tanah jarang sangat penting bagi sektor teknologi tinggi AS, termasuk elektronik, otomotif, dan militer. Dengan membatasi rare earth dan sekarang mengenakan tarif kapal, Cina mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka siap menggunakan semua senjata dagang yang dimilikinya untuk melawan tekanan AS. Ancaman tarif baru Cina pada kapal AS memastikan bahwa perang dagang ini tidak hanya berputar pada tarif barang, tetapi telah meluas ke sektor strategis vital seperti logistik maritim dan pasokan teknologi dasar. Pertempuran di laut lepas dan di jalur pasok material canggih diperkirakan akan semakin memanas. Menurut Anda, mengingat dominasi Cina yang sangat besar dalam industri pembuatan kapal, apakah tarif kapal ini akan lebih menyakitkan bagi AS, ataukah pembatasan rare earth adalah ancaman yang lebih efektif? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Pernyataan Presiden Putin soal sistem senjata nuklir baru menandai babak baru dalam perlombaan senjata global. Di tengah perang Ukraina dan rapuhnya perjanjian New START, Rusia menegaskan keunggulan teknologinya sebagai sinyal peringatan ke NATO dan Amerika Serikat. Meski jumlah hulu ledak nuklir Amerika Serikat dan Rusia relatif seimbang, fokus kini bergeser ke kecanggihan sistem pertahanan dan senjata hipersonik, menggambarkan eskalasi strategis yang bisa memicu uji coba nuklir nyata di masa depan. Di tengah perang berkepanjangan di Ukraina dan meningkatnya ketegangan dengan aliansi NATO, Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja menyampaikan pengumuman penting yang mengguncang stabilitas global. Saat mengunjungi Tajikistan, Putin mengungkapkan bahwa Moskow akan segera mengumumkan sistem persenjataan baru yang tengah dikembangkan untuk memperkuat barisan senjata nuklirnya. Putin mengklaim, tingkat kecanggihan sistem pencegahan nuklir kami lebih tinggi dibandingkan negara manapun yang memiliki senjata nuklir. Namun, ancaman yang lebih besar adalah peringatan Putin bahwa dunia kini memasuki fase baru perlombaan senjata,
di mana beberapa negara bahkan sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung. Mari kita bedah klaim Rusia tentang senjata nuklir tercanggih, dan seberapa serius ancaman uji coba nuklir yang bisa mengakhiri era pengendalian senjata. Senjata nuklir Rusia tercanggih. Putin menegaskan bahwa proyek-proyek pengembangan senjata strategis Rusia berjalan sesuai rencana dan berada pada tahap akhir penyempurnaan. Pengembangan sesuai rencana, tanpa menyebut jenis senjata spesifik, Putin menekankan bahwa semua yang pernah ia bicarakan di tahun-tahun sebelumnya kini sedang disempurnakan. Kecanggihan tinggi. Klaimnya adalah bahwa tingkat kecanggihan sistem pencegahan nuklir Rusia lebih tinggi dibandingkan negara nuklir manapun. Klaim ini muncul di tengah persaingan nuklir yang sengit. Menurut data Federation of American Scientists, FAS Rusia memiliki total 5.459 hulu ledak nuklir, dengan sekitar 1.718 dikerahkan. AS memiliki 5.177 hulu ledak, dengan 1.770 dalam status aktif. Ancaman akhir perjanjian New START. Perkembangan senjata baru ini diperburuk dengan fakta bahwa perjanjian pengendalian senjata nuklir krusial, New START, akan berakhir pada Februari 2026 tanpa ada kesepakatan baru. Fungsi New START. Perjanjian yang ditandatangani pada 2010 ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh AS dan Rusia. Prospek suram, dengan hubungan kedua negara yang memburuk akibat perang di Ukraina, prospek perpanjangan perjanjian ini menjadi sangat tidak pasti. Kremlin memang sempat mengatakan akan mematuhi ketentuan New START selama 1 tahun setelah masa berlakunya habis, namun tidak ada perjanjian baru yang siap ditandatangani. Perlombaan senjata baru dan uji coba nuklir nyata. Peringatan paling mengkhawatirkan dari Putin adalah bahwa dunia sedang memasuki fase baru perlombaan senjata. Putin menyebut beberapa negara sedang bersiap untuk melakukan pengujian senjata nuklir secara langsung. Motivasi. Meskipun teknologi simulasi komputer dianggap cukup oleh para ahli, Putin mengatakan sebagian kalangan percaya pengujian nyata diperlukan untuk memastikan kesiapan dan efektivitas sistem yang telah disimpan bertahun-tahun. Komitmen Rusia. Putin menegaskan bahwa Rusia akan menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Itulah mengapa saya katakan, jika mereka melakukan pengujian, kami juga akan melakukannya. Jika Rusia atau negara nuklir lainnya benar-benar melakukan uji coba nuklir, itu akan menjadi yang pertama sejak era Perang Dingin, dan secara dramatis akan meningkatkan ketidakstabilan global. Klaim Putin tentang pengembangan senjata baru dan peringatannya tentang perlombaan senjata menunjukkan bahwa Moskow tidak gentar dengan tekanan AS. Dengan berakhirnya New START yang kian dekat, dunia kembali berada di ambang era ketidakpastian nuklir. Menurut Anda, siapa yang paling mungkin menjadi negara yang dimaksud Putin sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir nyata? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Pernyataan Presiden Putin soal sistem senjata nuklir baru dan ancaman uji coba nuklir nyata menandai babak baru dalam ketegangan global. Dengan proyek senjata strategis Rusia memasuki tahap akhir, serta perjanjian New START yang akan segera berakhir tanpa pengganti, dunia kini menghadapi risiko nyata kembalinya perlombaan senjata nuklir. Jika uji coba nuklir kembali dilakukan, itu akan menjadi titik balik berbahaya yang mengakhiri era pengendalian senjata dan memperbesar ancaman konflik global. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja melontarkan pernyataan yang memperpanjang bayangan ketidakpastian global. Saat mengunjungi Tajikistan, Putin mengungkapkan bahwa Moskow akan segera mengumumkan sistem persenjataan baru yang tengah dikembangkan untuk memperkuat barisan senjata nuklirnya. Putin, tingkat kecanggihan sistem pencegahan nuklir kami lebih tinggi dibandingkan negara manapun yang memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini bukan hanya sekadar gertakan, ini muncul di tengah dua krisis besar, perang berkepanjangan di Ukraina dan menghilangnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START. Lebih lanjut, Putin memperingatkan bahwa dunia kini memasuki fase baru perlombaan senjata, dan beberapa negara bahkan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung. Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah, apa implikasi dari klaim Rusia ini? Mengapa perjanjian New START terancam punah? Dan seberapa serius ancaman uji coba nuklir fisik di masa depan? 1. Proyek strategis di tahap akhir. Putin menegaskan bahwa proyek-proyek pengembangan senjata strategis Rusia berjalan sesuai rencana dan kini berada pada tahap akhir penyempurnaan. Klaim kecanggihan, Rusia tidak merinci jenis senjata baru tersebut, tetapi Putin menekankan bahwa semua yang pernah saya bicarakan di tahun-tahun sebelumnya kini sedang berjalan. Tujuan, pengumuman ini berfungsi sebagai sinyal pencegahan langsung kepada NATO dan AS,
menunjukkan bahwa Rusia tidak akan gentar dalam modernisasi pertahanannya di tengah ketegangan Ukraina. 2. Keseimbangan kekuatan nuklir. Meskipun Rusia mengklaim keunggulan, AS dan Rusia masih mendominasi kepemilikan hulu ledak nuklir global. Rusia, Fast Data memiliki total 5.459 hulu ledak nuklir, dengan sekitar 1.718 dikerahkan. Amerika Serikat, Fast Data memiliki total 5.177 hulu ledak, dengan 1.770 dalam status aktif. Klaim keunggulan teknologi Rusia ini menunjukkan perlombaan senjata modern bukan lagi soal kuantitas hulu ledak, tetapi soal tingkat penetrasi dan sistem pencegahan hipersonik. 1. Masa depan perjanjian New START. Pernyataan Putin tentang senjata baru muncul di saat yang genting bagi pengendalian senjata global. Tanggal akhir perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Rusia dan AS akan berakhir pada Februari 2026. Tujuan perjanjian ditandatangani pada 2010, New START membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh kedua negara dan menetapkan sistem verifikasi. Prospek suram, hubungan yang memburuk akibat perang di Ukraina membuat prospek perpanjangan perjanjian ini kian tak pasti. Komitmen sementara, Kremlin sempat mengatakan Rusia akan tetap mematuhi ketentuan selama 1 tahun setelah masa berlakunya habis, sebuah langkah yang disambut baik oleh Donald Trump. Namun, kesepakatan pengganti masih nol besar. 2. Putin mengakui perlombaan senjata baru. Putin terang-terangan mengakui bahwa dunia saat ini memasuki fase baru perlombaan senjata. Putin, memang sedang terjadi semacam perlombaan senjata. Hilangnya perjanjian New START secara efektif menghapus batasan formal pada jumlah senjata strategis yang dikerahkan oleh dua kekuatan nuklir terbesar dunia. Ini menciptakan kekosongan kendali yang berbahaya. 1. Godaan uji coba nyata. Putin membawa ancaman ini ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan dengan menyebut bahwa beberapa negara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung, fisik. Kebutuhan versus kemampuan komputer. Para pakar senjata global sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi komputasi terhadap daya ledak dan efektivitas bahan bakar nuklir. Keyakinan lama. Namun, menurut Putin, sebagian kalangan di sejumlah negara masih percaya bahwa pengujian nyata diperlukan. Putin, selalu ada godaan untuk menguji efektivitas bahan bakar tempur yang telah disimpan selama bertahun-tahun. 2. Peringatan Putin, kami akan menyesuaikan diri. Putin menegaskan bahwa Rusia akan menyesuaikan diri dengan dinamika pengujian nyata tersebut. Putin, itulah mengapa saya katakan, jika mereka melakukan pengujian, kami juga akan melakukannya. Jika salah satu negara adidaya nuklir melanjutkan uji coba fisik, ini akan menjadi eskalasi besar yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, melanggar norma-norma non-proliferasi yang ada. Klaim Putin mengenai senjata nuklir baru dan peringatan uji coba ini harus dilihat sebagai strategi deterrence, pencegahan, dan politik domestik. 1. Taktik negosiasi. Pengumuman senjata baru adalah alat tawar-menawar yang kuat. Rusia mungkin menggunakannya untuk menekan AS agar mau bernegosiasi perpanjangan atau pengganti New START, namun dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan Kremlin, terutama di tengah isolasi diplomatik akibat Ukraina. Hal ini juga berfungsi sebagai pesan bahwa ancaman sanksi dan bantuan militer ke Ukraina tidak akan menghentikan kemajuan teknologi militer Rusia. 2. Risiko jangka panjang. Kekosongan kontrol, berakhirnya New START tanpa pengganti akan meningkatkan risiko salah perhitungan dan ketidakpercayaan. Setiap pihak akan leluasa mengembangkan dan mengerahkan senjata tanpa verifikasi. Perang Dingin baru. Peringatan Putin tentang perlombaan senjata dan uji coba nuklir fisik mengkonfirmasi bahwa dunia telah kembali ke era kompetisi kekuatan besar, dengan risiko eskalasi yang jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan beberapa dekade terakhir. Pernyataan Putin dari Tajikistan ini adalah pengingat suram bahwa proyeksi kekuatan nuklir masih menjadi inti dari geopolitik. Dengan New START yang berada di ambang kehancuran, dan ancaman uji coba nuklir fisik yang mengintai, dunia harus menghadapi kenyataan bahwa risiko bencana nuklir sekali lagi meningkat. Menurut Anda, haruskah AS menerima tawaran perpanjangan New START dari Rusia, meskipun hubungan keduanya memburuk, demi menghindari perlombaan senjata yang tak terkendali? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.